Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera, NIM B1122020. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 2 kelas B. Langsung saja pada slide kedua, yaitu memiliki satu permasalahan yang akan dibahas, yaitu jelaskan identitas pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Jadi, identitas dari pendapatan nasional itu terdiri dari konsumsi ketika konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan setelah pajak yang dikurang T, dan ketika pendapatan nasional meningkat, konsumsi cenderung meningkat karena orang memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Selanjutnya, pajak. Ketika pajak mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga, dan pada peningkatan pajak akan mengurangi konsumsi, dan oleh karena itu dapat menurunkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya, investasi. Ketika investasi dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga, pada akhirnya tingkat suku bunga yang lebih rendah membuat pinjaman lebih murah yang dapat mendorong investasi. Selanjutnya ada juga government, di mana government expenditure dia tidak ada yang mempengaruhi, dia ditentukan oleh perilaku pemerintah. Selanjutnya ada ekspor neto atau ekspor yang dikurangi impor, di mana ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Jika peningkatan ekspor atau penurunan impor akan meningkatkan ekspor, neto justru meningkatkan ekspor neto akan meningkatkan pendapatan nasional. Itu karena ekspor menambah permintaan agregat sementara impor mengurangi permintaan agregat. Selanjutnya pada slide ketiga, yaitu memiliki 3 permasalahan yang harus dibahas. Bisa kita lihat pada slide ketiga itu, yang pertama itu jelaskan mengapa terjadi kondisi Marshall-Lerner. Kondisi Marshall-Lerner terjadi karena perubahan nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh harga relatif ekspor dan impor di suatu negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi volume perdagangan internasional. Pada depresiasi nilai tukar, ketika nilai tukar mata uang suatu negara menurun atau depresiasi, harga barang-barang ekspor negara tersebut menjadi lebih murah bagi pembeli. Pada elastis permintaan, jika kondisi Marshall-Lerner terpenuhi, permintaan terhadap ekspor dan impor harus elastis, artinya permintaan harus cukup responsif terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis menurun, harga ekspor akan meningkatkan volume ekspor secara signifikan, dan kenaikan harga impor akan mengurangi volume impor secara signifikan. Selanjutnya pada pembahasan kedua, jelaskan mekanisme terbentuknya nilai tukar real. Artinya, nilai tukar real adalah perbandingan antara harga barang dan jasa di dalam negeri dengan harga barang dan jasa di luar negeri yang disesuaikan dengan nilai tukar nominal. Ketika nilai tukar nominal meningkat atau apresiasi, mata uang domestik menjadi lebih kuat untuk membuat investasi lebih cenderung meningkat, untuk membuat barang-barang domestik lebih murah bagi konsumsi domestik. Begitu juga sebaliknya, harga barang dan jasa di luar negeri, harga barang dan jasa di luar negeri mempengaruhi daya saing barang-barang domestik di pasar internasional. Jika harga barang-barang di luar negeri meningkat, barang-barang domestik menjadi relatif lebih murah dan meningkatkan ekspor. Contohnya seperti seseorang ingin membeli sepatu olahraga yang sama di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Indonesia sepatu tersebut harganya Rp1.500.000, di Indonesia Rp1.500.000 Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat harganya $100 Amerika dengan tukar nominal $1 Amerika sama dengan Rp15. Indonesia, harga sepatu di Indonesia dalam dolar Amerika Serikat sekitar $100 Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa sepatu di Indonesia menjadi lebih murah bagi konsumen luar negeri yang dapat meningkatkan penjualan ekspor sepatu tersebut. Pada pembahasan ketiga, jelaskan mekanisme mengapa ketergantungan bahan baku impor menyalahi pandangan Marshall-Lerner Condition, di mana pada kondisi Marshall-Lerner menyatakan bahwa devaluasi mata uang suatu negara akan memperbaiki neraca perdagangan jika jumlah elastisitas permintaan ekspor dan impor dalam nilai absolut lebih besar dari 1. Artinya, jika harga barang ekspor turun karena devaluasi, permintaan untuk barang di suatu tersebut harus meningkat cukup signifikan untuk meningkatkan total pendapatan ekspor. Selanjutnya pada slide keempat, yaitu memiliki 4 permasalahan yang harus dibahas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud kebijakan ekspansif, di mana kebijakan fiskal ekspansif adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak guna merangsang pertumbuhan ekonomi dalam konteks kurva ISLM, di mana pergeseran kurva
IS ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak permintaan agregat. Hal ini menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dan dari IS ke IS aksen. Pada kurva IS adalah keseimbangan di pasar barang, sementara kurva LM adalah keseimbangan di pasar uang. Selanjutnya pada permasalahan kedua, apa yang dimaksud dengan floating exchange rate? Di mana floating exchange rate atau kurs mengambang adalah sistem di mana nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dari penawaran di pasar valuta asing, di mana hubungan kurva IS dan LM ketika titik keseimbangan bergeser dari A ke B menunjukkan peningkatan pendapatan dan suku bunga. Namun, dalam sistem kurs mengambang, peningkatan suku bunga dapat menarik modal asing yang memperbuat nilai tukar mata uang domestik sehingga mengurangi ekspor dan menyeimbangkan ekonomi kembali. Permasalahan ketiga, jelaskan mekanisme mengapa pada rezim floating exchange rate pada kebijakan fiskal ekspansif akan menurunkan output. Dalam rezim floating exchange rate, suatu kurs mengambang di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Pada kebijakan fiskal ekspansif, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang perekonomian, ini yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS ke IX aksen, yang berarti peningkatan permintaan agregat dan output. Pada dampak pada ekspor dan impor, di mana apresiasi mata uang membuat ekspor lebih mahal dan impor lebih murah. Ini mengurangi daya saing ekspor dan meningkatkan impor yang mengurangi net ekspor atau ekspor bersih. Permasalahan keempat, jelaskan mekanisme mengapa pada rezim floating exchange rate pada kebijakan moneter ekspansif akan menurunkan output. Jawabannya yaitu ketika moneter ekspansif, bank sentral menurunkan suku bunga atau meningkatkan penawaran uang untuk merangsang perekonomian. Ini menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan atau bawah dari LM ke LM aksen, sehingga berarti peningkatan penawaran uang menurunkan suku bunga. Dampak pada ekspor dan impor, depresiasi mata uang membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Hal ini meningkatkan net ekspor atau ekspor bersih. Dalam rezim kurs mengambang, kebijakan moneter ekspansif dapat menyebabkan penurunan suku bunga. Dalam rezim kurs mengambang, kebijakan moneter ekspansif dapat menyebabkan penurunan suku bunga dan depresiasi mata uang yang pada gilirannya meningkatkan net ekspor dan output. Selanjutnya pada slide kelima, yaitu memiliki 4 permasalahan yang harus dibahas, yaitu apa yang dimaksud dengan risk premium, di mana risk premium atau premi risiko adalah tambahan imbal hasil yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko tambahan yang mereka ambil dibandingkan dengan investasi bebas risiko. Contoh dari risk premium, misalnya seorang investor mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan Zenith. Saham ini diharapkan memberikan imbal hasil sebesar 10% per tahun. Di sisi lain, obligasi pemerintah yang dianggap bebas risiko memberikan imbal hasil sebesar 3% per tahun. Demi premi risiko atau saham perusahaan Zenith adalah selisih antara imbal hasil saham dan obligasi bebas risiko. Artinya, investor mengharapkan tambahan imbal hasil sebesar 7% sebagai kompensasi atas dasar risiko tambahan yang diambil dengan berinvestasi dalam saham dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Selanjutnya pada permasalahan kedua, jelaskan dampak risk premium terhadap identitas pendapatan nasional, di mana pada peningkatan suku bunga efektif, ketika premi risiko meningkatkan, suku bunga efektif yang dihadapi oleh investor juga meningkat. Ini membuat biaya pinjaman lebih mahal yang dapat mengurangi investasi. Pada penurunan investasi, dengan investasi yang lebih rendah, kurva IS akan bergeser ke kiri. Ini menunjukkan penurunan dalam permintaan agregat dan pendapatan nasional. Pada penurunan konsumsi dan output, ketika penurunan investasi dapat menyebabkan penurunan dalam pendapatan nasional yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi karena pendapatan setelah pajak juga menurun. Permasalahan ketiga, jelaskan dampak risiko atau risk premium terhadap pergeseran kurva ISLM dalam perekonomian terbuka,
di mana dampak pada kurs IS, risk premium yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen. Hal ini mengurangi investasi dan konsumsi yang pada gilirannya menurunkan permintaan agregat. Akibatnya, kurva IS bergeser ke kiri, menunjukkan penurunan output pada setiap tingkat suku bunga. Sementara pada dampak pada kurva LM, risk premium yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi aliran modal. Jika investor asing menilai risiko di suatu negara meningkat, mereka mungkin menarik investasinya. Hal ini menyebabkan penurunan cadangan devisa dan tekanan pada nilai tukar. Untuk menstabilkan nilai tukar, bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga yang akan bergeser kurva LM ke atas. Contohnya, misalkan suatu negara mengalami peningkatan risk premium karena ketidakstabilan politik, investor asing menarik modal mereka, menyebabkan depresiasi mata uang. Bank sentral merespon dengan menaikkan suku bunga untuk menarik kembali modal asing. Kenaikan suku bunga ini mengurangi investasi domestik dan konsumsi, sehingga kurva LM bergeser ke kiri sedangkan kurva LM bergeser naik ke atas. Pada permasalahan keempat, apakah risk premium akan meningkatkan output atau menurunkan output? Ketika risk premium atau premi risiko akan menurunkan output, hal ini karena premi risiko merupakan imbal hasil tambahan yang diberikan kepada investor untuk mengompensasi risiko tambahan dalam investasi. Dan sementara ketika premi risiko meningkat, maka akan terjadi ketidakpastian dan kemungkinan gagal bayar di pasar. Hal ini akan menyebabkan penurunan output. Sekian dari pembahasan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.